Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2270 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Ratapan pasal 3 ayat 40 sampai ayat 42. Demikian firman Tuhan. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuninya. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Nabi Yeremia mengajak semua kaum Yehuda untuk meratapi apa yang sedang mereka alami pada saat itu, di mana Tuhan sedang menghukum kaum Yehuda karena dosa-dosa mereka sendiri yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Mereka menyembah yang bukan Tuhan, mereka memberi korban persembahan yang seharusnya itu untuk Tuhan, tetapi mereka berikan, mereka persembahkan kepada Allah asing. Dan mereka tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan sakit hati kepada umatnya dan mendisiplinkan mereka, menghukum mereka dengan mendatangkan malapetaka yang menimpa kota Yerusalem dan seluruh orang-orang Yehuda. Mereka mengalami di mana mereka betul-betul terpuruk pada saat itu dan harus diangkut dan dibawa ke Babel menjadi budak di Babel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat mereka terpuruk itu, pertanyaannya apa yang harus mereka lakukan? Yang pertama yang harus mereka lakukan adalah introspeksi diri. Amin. Perhatikan ayat 40a, di sana dikatakan, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mengalami satu masalah, saudara mungkin saat ini sedang bermasalah dengan hukum, saudara ada dalam penjara, atau mungkin keluargamu tadi baik-baik saja, tetapi karena kesalahan saudara, akhirnya rumah tangga saudara jadi berantakan. Usaha saudara yang tadinya baik-baik saja, tetapi sekarang mengalami kemerosotan dan sebagainya. Dengar ini baik-baik. Yang harus saudara lakukan, introspeksi diri. Amin. Nah, firman Tuhan ini jelas. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Jangan cari pembenaran. Nah, banyak orang, bahkan ada juga yang bergelar hamba Tuhan, sudah berbuat salah, tetapi masih mau mencari pembenaran. Cari ayat-ayat Alkitab yang mendukung dia untuk membenarkan statementnya atau tindakannya yang salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mengalami satu masalah, jangan cari pembenaran. Introspeksi diri. Amin.
Introspeksi diri, kenapa ini harus terjadi? Kalau saudara salah, ya sudah, ngaku aja salah. Nggak usah cari-cari pembenaran. Saudara sudah jelas-jelas salah, ngaku aja salah. Nggak usah gengsi, minta maaf, datangi orang itu, minta maaf, selesaikan. Nggak usah cari-cari pembenaran. Saudara mungkin bisa menyewa pengacara hebat sehingga bisa memenangkan perkara saudara yang tadinya posisi saudara salah bisa jadi benar, saudara. Saya mau bilang, mungkin saudara bisa menang dalam masalah itu. Walaupun posisi saudara salah, tapi di mata Tuhan, orang yang salah tetap salah. Tidak ada pembenaran bagi orang yang berbuat dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, introspeksi diri saudara. Kenapa keluarga saudara berantakan? Introspeksi. Nah, kebanyakan keluarga bermasalah karena gengsi. Yang salah gak mengaku salah, yang benar tidak mau mengampuni. Ini masalahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita sama seperti dengan orang-orang Yehuda ini. Nanti dihukum Tuhan, baru menyesal. Introspeksi diri saudara. Jadi suami sudah gak jadi suami yang baik? Jadi istri sudah gak jadi istri yang baik? Jadi orang tua sudah gak jadi orang tua yang baik? Jadi anak sudah gak jadi anak yang baik? Jadi hamba Tuhan, jadi bos, jadi pimpinan, sudah gak kita jadi orang yang baik? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau introspeksi diri kita. Untuk apa? Untuk kita dapat berkembang, maju lebih lagi. Nah, kalau kita nggak bisa introspeksi diri, kita merasa kita orang yang paling hebat, kita merasa kita, wah sudah paling sempurna. Nah, ini masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang mau upgrade, dia pasti introspeksi diri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sedang mengalami sama seperti yang Yehuda alami, saudara mengalami ada tantangan yang berat yang saudara sedang hadapi saat ini. Mungkin saudara sedang ada masalah yang besar. Introspeksi diri saudara. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada dalam pendisiplinan Tuhan? Bertobat. Perhatikan ayat 40b di sana dikatakan begini. Dan berpaling kepada Tuhan. Amin. Artinya apa saudara? Berpaling kepada Tuhan itu artinya bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ditegur Tuhan, saudara itu berarti Tuhan masih mengasihi saudara. Firman Tuhan berkata, barang siapa ku kasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Jadi kalau saudara ditegur Tuhan, itu tanda Tuhan masih mengasihi saudara. Jadi kalau saudara ditegur, bertobat. Nah, orang-orang Yehuda ini kan ditegur Tuhan dengan sangat-sangat keras. Tujuannya apa? Supaya mereka bertobat. Supaya ini menjadi pelajaran pada generasi yang berikutnya, supaya mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Di hadapan Tuhan, dosa besar, dosa kecil itu sama. Dan Tuhan tidak kompromi. Siapa yang berdosa, mereka harus dihukum. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yehuda ini kan dapat teguran keras, tujuannya supaya mereka bertobat. Nah, ada banyak orang sudah ditegur, tetapi nggak tobat-tobat. Saudara dengar ini baik-baik. Mungkin ini teguran terakhir dari Tuhan buat saudara. Kalau saudara masih mengabaikan ini, saudara masih mengeraskan hati, jangan salahkan Tuhan. Saudara nanti ketemu Tuhan terus saudara bilang, kenapa Tuhan gak tegur, gak beri kesempatan. Tuhan sudah kasih saudara kesempatan yang begitu panjang, begitu lama, tapi saudara gak bertobat. Dan bisa saja ini teguran terakhir dari Tuhan buat saudara. Dan kalau saudara ditegur firman Tuhan ini, bertobatlah. Amin. Bertobatlah, berpaling kepada Tuhan. Datang cari Tuhan, itu orang yang bertobat.
Amin. Tinggalkan semua perbuatan-perbuatan dagingmu, semua yang mendatangkan dosa, baik itu dosa percabulan, persinahan, judi, mabuk-mabukan, pakai narkoba, tipu sana, tipu sini, dan lain sebagainya. Saudara tahu, semua yang bertentangan dengan firman Tuhan itu dosa. Dan saudara tahu betul. Jadi saya percaya saudara gak perlu diajarkan lagi, oh ini dosa, ini tidak. Saudara tahu apa yang saudara lakukan. Dan semuanya itu kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah tahu apa yang saudara lakukan itu mendatangkan dosa, bertobatlah, tinggalkan itu semua dan kembali kepada Tuhan. Amin. Dan sebagai bentuk pertobatan saudara datang cari Tuhan. Amin. Dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita didisiplinkan Tuhan, ditegur Tuhan? Yang ketiga saudara, beribadalah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Perhatikan ayat 41. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, maksud firman Tuhan ini, mari kita mau datang kepada Tuhan, membawa hati kita. Kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu mempersembahkan hidup kita. Amin. Menjadi korban persembahan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang Tuhan mau. Banyak orang datang beribadah kepada Tuhan di gereja, tetapi sayang mereka tidak membawa hati mereka. Mereka hanya menjalankan ritual agama mereka karena mereka orang Kristen, makanya hari Minggu mereka pergi ke gereja, mereka melayani karena mereka majelis. Tapi sayang mereka tidak membawa hati mereka sebagai persembahan. Makanya mereka melakukan sekedar. Mereka tidak melakukan dengan rasa cinta, kasih kepada Tuhan. Ini yang sering terjadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita mempersembahkan hati kita. Kita melayani dengan segenap hati. Amin. Ketika kita ditugaskan dalam pelayanan di altar saudara, mari kita mau lakukan itu dengan segenap hati, dengan segenap rasa cinta kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang Tuhan mau. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, datang dengan kesungguhan hati. Ketika kita melayani Tuhan, melayanilah dengan segenap hati. Saya percaya orang yang sedang jatuh cinta, ketika mereka buat janjian saudara, saya percaya mereka tidak akan terlambat saudara, betul? Demikian juga dengan orang yang mempersembahkan hati mereka untuk Tuhan, mereka pasti tidak akan pernah terlambat. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara cinta Tuhan, kalau saudara mempersembahkan hati saudara untuk Tuhan, oh haleluya, jangan pernah terlambat. Jangan menganggap enteng pelayanan. Saya percaya orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh pasti memberi hidupnya, hatinya untuk Tuhan, menjadi korban persembahan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar apa yang harus kita lakukan ketika kita ditegur Tuhan, ketika kita didisiplinkan Tuhan. Yang harus kita lakukan, yang pertama, introspeksi diri. Yang kedua, bertobat. Yang ketiga, beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu.
Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Dimanapun mereka berada, semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber dari segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saudara yang mau didoakan secara khusus, saudara bisa menghubungi WA saya di 085 338 17 6267. Saudara yang tinggal seputaran Bali dan mau saya bersama tim datang untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang sakit, saudara bisa hubungi WA saya di 085 338 17 6267. Saya bersama dengan tim saya akan berdoa buat saudara karena kami percaya mujizat pasti terjadi sampai sekarang ini. Haleluya, haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.